yang dalam bahasa Inggrisnya berasal dari kata bureau yang berarti meja atau kantor, dan dari kata kratein yang berarti pemerintah atau kekuasaan. Menurut Blau dan Page 1956 mengemukakan birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif secara sistematis dari pekerjaan beberapa orang. Di Indonesia sendiri, birokrasi memiliki peran yang cukup strategis. Dia menguasai banyak aspek dari mulai kelahiran, dari terus perizinan usaha sampai kematian. Di Indonesia juga birokrasi sangat sulit terhindar dari berbagai kritik yang ada, yaitu yang pertama buruknya pelayanan publik, yang kedua rendahnya profesionalisme dan kinerja PNS, ketiga sulitnya koordinasi antar instansi, yang keempat masih banyaknya tumpang tindih kewenangan antar instansi, aturan yang tidak sinergis dan tidak relevan dengan perkembangan yang aktual. Oke. Hidupin keluarganya masing-masing gitu loh. Sekian dulu lah, sudah cukup. Kalau ngurus-ngurus surat-surat di kelurahan gimana Pak Ageng? Surat kelurahan itu ya mesti kan ada gratis itu, ya kan, tanpa dipersulit gitu loh. Jadi sekarang memang apa adanya, udah nggak ada pungutan liar ibaratnya gitu. Pokoknya cepat, lebih cepat tuh, lebih baik gitu. Karena mereka sudah sekarang ini tanpa diduga sudah langsung terjun gitu, ya, tanpa pemberitahuan lebih dahulu, begitu aja sih. Lebih bagus sekarang gitu. Ya, lebih bagus. Ketiganya tuh udah. Oke lah Pak Ageng, terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi mulai saya merasakan saat ini birokrasi sedikit dipermudah. Contoh, waktu saya kena DBD, saya pakai BPJS, itu nggak dipersulit, paling enak banget. Kalau dibanding dengan dulu itu yang namanya YDTP, artinya yang dari Jamsostek, JPK, Jaminan Perawatan Kesehatan, seumur-umur dari kerja dari tahun 1988 nggak pernah saya pakai. Kenapa? Kenapa alasannya? Karena ribet. Istri saya mau melahirkan, disuruh rujukan ke puskesmas. Ya keburu lahiran di jalan. Tapi sekarang yang ada sekarang nih dengan adanya BPJS itu saya lebih dipermudah. Nah ini sekarang yang berkaitan sama birokrasi di pemerintahan. Nah contoh kelurahan atau kecamatan. Di kelurahan sendiri, saya bikin KTP, bukannya saya, tapi saya mengantar orang untuk bikin KTP di wilayah Kelurahan Pulau Gebang. Itu sangat mudah Pak, nggak pakai nanti. Sudah benar-benar dilayani dengan baik dan benar. Itu bukan katanya, tapi saya sudah merasakan sendiri untuk mengurus masalah surat-surat di birokrasi pemerintahan, terutama RT, RW, dan kelurahan atau kecamatan. Sudah lebih baik daripada yang terdahulu, ataupun bukan masalah rejim atau pemimpinnya, tapi mungkin ini siapa yang bisa, dan ada kemauan untuk merubah sistem dari tidak baik ke lebih baik. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Rahma, untuk reformasi birokrasi itu apa aja sih yang harus dilakukan pemerintah? Menurut saya yang dilakukan oleh pemerintah itu satu, reformasi birokrasi pemerintah nih maksudnya ya. Yeah. Satu, membangun persepsi yang baik di masyarakat dengan konsolidasi antar lembaga dalam menentukan tujuan yang akan dicapai. Nah, kemudian yang kedua, ada integrasi program yang akan dicapai. Yang ketiga, anggaran ada namun juga sistem harus dibangun dan diimplementasikan pada masyarakat.
Dengan sistem itu maka dapat dikontrol. Nah, kemudian yang keempat, kepemimpinan yang punya kemampuan manajerial dan administrasi dan mau melayani masyarakat. Menurut saya itu. Oh itu. Ya, Oke, terima kasih. Ya, Mas. Demikian rekan-rekan kita yang telah memberikan wawasannya tentang birokrasi dari pengertian reformasi birokrasi, dan di sini saya sampaikan untuk tentang inovasi birokrasi. Setelah reformasi birokrasi di mana pemerintah membuat image birokrasi itu tidak berbelit-belit, terus ada sinergi dalam birokrasi. Nah, itu tidak cukup hanya itu. Jadi harus ada suatu inovasi yang lebih, antara lain yaitu dimensi inovasi itu meliputi satu, visi dan strategi yang akan dicapai, perekatan dasar kompetensi, penguatan informasi dan kecerdasan organisasi pemerintah itu sendiri, orientasi terhadap pasar dan pelanggan, manajemen gagasan dan kreativitas, sistem dan struktur organisasi, dan manajemen teknologi. Dengan inovasi ini diharapkan menjadi lebih baik lagi, dalam artian birokrasi pemerintah tidak hanya sekedar catat mencatat ataupun pelayanan yang hanya dalam konteksnya itu administrasi saja, tetapi ada suatu target yang akan dicapai yang menjadi tujuannya adalah mensejahterakan rakyat ke depan. Dalam inovasi ini sudah kita dapat satu daerah, yaitu Kabupaten Sragen, yang mempunyai inovasi yang sangat bagus. Kemampuan inovasi pemerintah Sragen itu meliputi sustainable development, e-government, dan new product development. Jadi kalau setiap daerah itu mempunyai sesuatu yang bagus dengan orientasi teknologi, itu akan mempermudah dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan contoh ada Kabupaten Sragen yang telah diakui oleh PBB dengan mendapatkan suatu penghargaan. Demikian rekan-rekan Akademia Kampus, paparan dari kami tentang birokrasi, reformasi birokrasi, dan inovasi birokrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum.